Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kaum Sagittarius yang kebetulan aja di saat ini sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi di sini Mari akan bacakan bagaimana energi terkini ataupun dalam waktu dekat hubungan kamu dengan dia, pasangan yang menyelingkuhi kamu dengan wanita lain ataupun pria lain di luar sana ya. Tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya Sagittarius, ini dia. Ada energi dari Four of Swords, berikut ada energi dari The Fool Reverse, kemudian ada energi dari The Hermit, berikut ada energi dari Five of Swords Reverse, berikut ada energi dari Seven of Wands Reverse. Nah, berikut di situ kemudian ada energi dari Seven of Swords dan berikutnya ada energi dari dan kemudian ada di sini ya. Oke, tunggu dulu, Mari tarik dulu. Kemudian di sini, oh ini orang lagi bingung sekarang. Dia lagi bingung, gitu ya. Bingungnya dia, ya apa sih yang harus aku lakukan dalam hubungan ini gitu loh, ya. Jadi gini, Mari lihat dia walaupun saat sekarang sedang berselingkuh dengan pria lain ataupun wanita lain itu, tapi apakah kemudian dia lebih pasti, merasa pasti bahwa hidupnya dia akan lebih baik dengan si dia itu? Jawabannya di sini ya enggak juga sih kalau Mari lihat, enggak juga itu loh. Kalau dia mau jujur, sesungguhnya dia nih sebenarnya lebih memilih dengan kamunya ini, itu ya, memilih dengan kamu. Walaupun tentu saja dengan perselingkuhannya dia sudah pasti dia akan nyakitin kamu gitu ya. Tapi ya dia juga nggak bisa pungkiri gitu loh, bahwa sebenarnya rasa cintanya dia, rasa sayangnya dia gitu ya, itu tuh lebih banyak ini ke kamu dibandingkan dengan orang lain itu. Nah di sana, tapi dia nih kayak ragu juga ya, apakah kemudian keinginannya dia yang sesungguhnya masih tetap ingin lanjut sama kamu, apakah kamu mau terima atau kamu ini bagaimana ini gitu ya, kamu terima apa kamu tolak? Ragu dia di sana gitu ya. Nah itu loh. Jadi kalau Mari tangkep, boleh-boleh hubungannya dia pun dengan pria itu atau wanita itu tuh tidaknya itu lebih baik daripada hubungan dia dengan kamu. Tidak lebih baik, tidak lebih indah di sana, tidak lebih bikin dia happy di sana, tidak. Itu ya. Memang dia tertarik sama orang itu. Mari lihat energinya dia ke orang lain itu tuh hanya sebatas tertarik, suka, seneng. Belum cinta. Kalau cinta itu tuh adanya ke kamu. Di situ loh. Kalau rasa sayangnya ini tuh jauh banyak sama kamu. Jadi kayak beda level di matanya dia ya. Siapa kamu dan siapa pria atau wanita lain itu tuh beda level. Kalau yang di sana itu tuh bener-beneran kacamatanya dia, lah ini cuma selingkuhan. Ini hanya teman deket. Ini hanya teman happy. Iya aku seneng lihat dia. Oh dia cantik memang. Oh dia ganteng. Ya dia memang orangnya lucu, menyenangkan, hot, seksi, gitu ya, bikin aku bergairah, memang betul, gitu. Tapi belum buat dia menjadi jatuh cinta, belum. Kayaknya itu tuh dia dengan wanita lain atau pria lain itu, semacam ada Mari lihat seperti kayak kepleset gitu loh, kepleset kepada mengikuti hasrat nafsu semata. Kayak gitu ya. Kalau egonya dia sesungguhnya menginginkan tetap dengan kamu. Di situ loh. Tapi dia pun masih kayak menggebu-gebu untuk melampiaskan ya atau menyalurkan energi hasratnya dia kepada orang lain itu. Gitu loh. Makanya dia bingung ini juga ya, apakah kamu masih mau menerima dia atau enggak?
Terus kemudian ini gimana sih aku ini gitu ya. Aku takut kehilangan hubungan dengan Sagittarius. Tapi aku juga lagi demen sama itu manusia, gitulah. Ya. Jadi kayak ada bagian dari orang itu yang tidak bisa dia tolak. Bahkan itu bisa yang kayak satu hal yang cukup dia butuhkan. Gitu. Jadi tidak jauh-jauhnya ini tuh dari hasrat nafsu aja ini dia penyaluran gitu ya. Jangan-jangan memang kendali dirinya soal hasrat nafsu itu agaknya lemah. Agaknya lemah di situ. Ya. Jadi memang untuk sementara ini masih kayak orang lagi candu makan gula-gula. Ya, dan gula-gula itu dia bisa dapatkan dari pria lain ataupun dari wanita lain. Bukannya tawaran gula-gula dari kamu ndak sweet ya, ndak manis gitu ya. Bukannya tawaran dari kamu itu tuh atau apa yang kamu berikan kepada dia ndak manis. Tapi lain dia, lain di sana. Dan boleh itu tuh yang di sana nggak bakalan dia seriusin. Kalau dia harus memilih hubungan yang mana yang mau dia garap ya dengan sungguh-sungguh. Percaya atau nggak percaya kamu ya, tapi ini tuh Mari lihat adalah hubungan dengan kamu. Tapi nampak-nampaknya Mari boleh-boleh ya, kamu juga kayak tidak bisa optimal itu. Mari nampak di hubungan dengan dia. Nggak tahulah apa yang menyebabkan kamu tidak bisa optimal. Gitu ya. Jadi jangan-jangan juga dia hanya menjadikan pelarian ya. Dari apa yang tidak bisa dia terima dari kamu, dia dapatkan dari yang lain. Gitu loh. Kayak mau mencari yang hilang. Atau yang tidak bisa dia, atau yang tidak bisa kamu berikan kepada dia. Itu makanya dia mau terkoneksi dengan orang lain sana. Gitu. Ya mungkin juga jangan-jangan kamu ternyata, jadi ini tuh bisa aja ya memang hubungannya agaknya rumit. Gitu loh. Kamu ternyata ya sudah punya pasangan juga. Ya ketika kamu punya pasangan dia masih sendiri gitu ya. Jadi awalnya ini tuh cinta segitiganya kamu. Kamu punya pasangan tapi kamu juga jalan sama dia. Tapi kemudian akhirnya dia juga jalan sama yang lain. Jadi ini ceritanya cinta bersegi-segi. Bisa di situ ya. Karena kamu tidak bisa optimal kepada dia. Dia banyak waktu luangnya, banyak waktu suntuknya. Dia juga kehilangan perhatian yang utuh dari pasangan. Ya sebab bagaimana mungkin kamu bisa lempeng gitu ya dengan dia. Sementara kamu punya pasangan gitu loh. Ya. Atau jangan-jangan hubungan kalian ini tuh tidak dapat restu. Bisa di situ ya. Tidak dapat restu dari keluarganya kamu. Sebab ada perbedaan di sana. Perbedaan latar belakang, status sosial, agama, dan sebagainya. Gitu ya. Karena kenapa kemudian di sini tuh Mari lihat kamu terbatas kepada dia. Bersikap terbatas. Kenapa? Kan gitu ya. Berarti kan juga hidupnya kamu ini tuh tidak bebas ya. Kamu juga di bawah kendali. Di bawah kendali moral, di bawah kendali keluarga atau seseorang gitu ya. Atau katakanlah memang sesungguhnya juga kamu belum benar-benar siap dengan konsekuensi menjalani relationship dengan dia gitu ya. Itu aja itu. Kalau untuk sementara waktu ini tuh bisa-bisa yang menjadi isunya kamu hanya sebab karena kamu tidak bisa optimal karena kamu di bawah pengaruh, karena kamu di bawah kendali, gitu, ya, di sana. Karena energinya kamu juga datang perginya nih ke dia. Mari lihat. Jadi sangat besar memang celahnya dia ini tuh berselingkuh dengan orang lain. Karena kamu tidak selalu ada. Ini bukan berarti Mari sedang nyalah-nyalahin kamu ya, kenapa kemudian terjadi perselingkuhan di hubungan ini, enggak. Tapi Mari kayak hanya ngasih clue-nya aja gitu loh. Ya sebab kamu juga enggak bisa ya secara optimal tadi berlaku seperti pasangan. Bukannya kamu nggak paham menjadi pasangan yang oke itu tuh gimana.
paham kamu. Cuman ya itu, ada keterbatasannya kamu di sini. Ada pemikiran yang, ada alasan-alasan yang ngebatasin kamu. Gitu loh. Ya. Jadi, kalaulah dianya ini tuh seperti kata Mari tadi, dia sesungguhnya takut kalau kamunya itu tuh tidak mau menerima dia, gitu ya, kembali gitu. Tapi Mari lihat untuk melepaskan dia sesungguhnya kan juga kamu ternyata belum bisa ya. Belum bisa. Hatinya kamu bisa sakit ini gara-gara perselingkuhannya dia. Gitu kan. Namun untuk sampai saat sekarang dan beberapa minggu ke depan, Mari nampak-nampak kamu tidak merespon ya perselingkuhannya dia ini tuh dengan cara ninggalin dia. Setidaknya kamu tidak akan ninggalin dia dari kepalanya kamu. Jadi maksudnya kamu nginget dia, kamu merasakan tentang dia. Gitu loh. Kamu bisa aja diem dari dia, tapi pikiranmu berisik, ribut. Perasaannya kamu, bisa acak adut gara-gara dia. Nah, kayak gitu maksudnya Mari. Dan kalau kamu udah kayak gitu orangnya ya, dalam kondisi keadaan yang demikian, bisa-bisa kamu mau itu tuh kayak hanya mampu menahan diri untuk ngediemin dia sekian hari gitu ya. Tapi setelahnya bisa itu tuh, kamu kemudian ngecolek dia. Itu loh, kamu kemudian membuka diri untuk berinteraksi sama dia, mengajak dia berinteraksi dengan kamu. Mari bilang sih ini hubungan agak rumit ya. Agak rumit. Agak unik. Itu. Ya di sana. Jadi kayak ngambang hubungan kalian, diseriusin tidak, tapi ditinggalin juga enggak gitu loh. Ya, jadi kayak main separuh-separuh hati di sini, main separuh hati, gitu ya, enggak total, gitu, totalitas tidak nampak di sini, gitu loh. Hanya kemudian bolehin itu ngikutin energi impulsif aja, gitu ya. Jadi ya setidaknya hubungan ini tuh masih tetap akan jalan ini. Itu loh. Ini hubungan belum berakhir. Belum. Baik itu tuh dari pihak kamu, baik itu tuh dari pihaknya dia. Kalian sama-sama mau. Tapi bisa sama-sama tidak puas. Gitu loh. Ya. Sama-sama mau, masih sama-sama menginginkan untuk bareng-bareng gitu. Walaupun tentu saja menggarap dengan sungguh-sungguh. Nampaknya bukan kalian tidak mau, tapi memang tidak bisa. Belum bisa untuk di saat ini. Jadi akhirnya hubungan ini tuh akan berjalan ya, ginilah modelnya. Kamu dengan dunianya kamu dan juga ikut dengan dunia bersama dengan dia juga demikian. Dia dengan orang lain itu dan dia juga dengan dirimu. Gitu ya. Jadi ya ini rumit lah jadinya. Rumit. Enak-enak sakit jatuhnya gitu. Ngilu-ngilu sedap. Gitu. Ya kalau Mari nampak. Jadi ya mungkin akhirnya kalian akan menerima, ya udahlah memang beginilah konsepnya relationship kami. Jadi ya on off bisa sangat mungkin terjadi di sini. On off. Gitu ya. Jadi kayak hanya spesial di dalam kepala dan hati, tetapi tidak nampak dalam kehidupan dunia nyata. Buktinya ya nanti jadi jarang komunikasi, jarang jumpa. Gitu ya. Jadi antara ada dan tiada relationship ini. Kalau tersakiti sama-sama kalian berdua merasa tersakiti. Ya kalau mau nyari-nyari nih siapa yang menjadi korban dalam hubungan, sama-sama aja ini bisa. Gitu. Ya. Jadi ada kemungkinan memang hubungan ini tuh ke arah-arah seperti twin flame ya. Walaupun ini secara nyata energi twin flame-nya 100% ya bisa Mari pastikan memang Mari belum bisa
Belum bisa Mari pastikan 100% apakah ini twin flame. Tapi model-model syarat-syarat yang menunjukkan indikasi ya, indikasi yang menunjukkan ini twin flame ya ada memang gitu ya. Rumit untuk bersatu tapi tidak sebegitu mudahnya untuk berpisah. Itu ya. Jadi tidak mulus. Tidak bisa seleluasa ngejalanin hubungan tanda petik normal. Nggak bisa. Banyak yang mau dipertimbangkan, banyak harus dihati-hatiin. Gitu ya. Energi yang naik turun. Gitu loh. Pikiran yang bercabang. Itu nanti menjadi warnanya. Namun ya itulah sensasinya itu tuh sensasi unik jadinya. Itu ya. Yang boleh-boleh ya tidak banyak juga orang yang bisa ngalamin kayak gini ya. Itulah. Jadi kalian berdua itu tuh Mari nampak apa ya? Bisanya ini tuh sama-sama tahu ya bahwa nggak ada ujungnya relationship ini. Nggak ada ujungnya dalam artian pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Nampak-nampaknya memang bukan ke situ tujuan hubungan ini. Itu loh. Hubungan ini tuh hanya sebatas dua orang yang sedang berhubungan dengan terpengaruh oleh kehidupan masing-masing pribadi. Gitu aja. Itu ya. Kalau hanya menjadi kekasih aja nih Mari nampak. Menjadi kekasih yang ada di hati. Tetapi tidak diwartakan ke seluruh dunia, itu bisa ini. Itu ya. Bisa ini. Kalaupun kalian saat sekarang lagi memang sudah menikah gitu ya. Namun ya itu nanti bisa menjadi rahasia umum lah. Bahwa kelihatannya aja kalian masih bersama. Tapi ada isu keterpisahan di dalamnya. Gitu loh. Semacam masih ada dunia pribadi lepas pribadi. Seperti itu kalau Mari lihat ya. Jadi nampaknya kalau untuk poligami, ya kuat banget indikasinya di sini. Ini bukan hubungan monogami nih Mari lihat ya. Jadi kamu juga ada kemungkinan besarnya ya punya pasangan lain, dia juga punya pasangan lain gitu ya. Tapi kalian juga sekaligus berpasangan. Begitu nih modelannya. Oke, baik ya. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, berikut energi dari Aries, ada Gemini, Aquarius di sini. Kemudian hadir energi dari Leo, ada energi dari Virgo. Kemudian ada energi dari Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.